surat Maryam, surat As. Jadi seluruh surat dalam Al-Quran itu mewakili seluruh entitas. Begitu juga ada nama-nama hewan-hewan, mulai yang kecil seperti semut ada, seperti gajah juga, alfil juga ada. Jadi seperti itulah Al-Quran. Jadi mewakili seakan-akan Allah mengatakan bahwa di mata Allah SWT semuanya adalah baik, suci, karena diciptakan oleh Tuhan yang Maha Suci, dan karenanya kita harus juga memelihara kebaikan semua makhluk itu, karena kita semuanya kehidupannya adalah satu kesatuan dengan seluruh makhluk yang ada. Artinya kita tidak bisa hidup seorang diri saja di alam semesta ini tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa hewan-hewan, tanpa bumi, tanpa matahari, tidak mungkin. Maka semuanya adalah satu kesatuan. Jemaah sekalian, surat Al-Imran turun di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 200 ayat. Dan terakhir kita sudah baca sampai di ayat 130. Hari ini atau malam ini kita masuk pada ayat yang cukup terkenal. Ayat ini banyak yang baca, banyak yang hafal. Yaitu surat Al-Imran 131 sampai 135. Terutama nanti masuk 133, 134. Itu terkenal biasanya para ustadz biasa sering membacanya di majelis-majelis talim ataupun di khutbah-khutbah Jumat. Mari kita masuk. Terakhir kita bicara 130 yaitu tentang riba. Kita sedang bahas sedikit tentang riba. Riba itu lebih tepatnya adalah ekonomi yang sifatnya eksploitatif, sehingga kemudian memang transaksi hanya digunakan alat untuk menguasai harta kekayaan orang lain. Jadi bukan untuk bantu-membantu. Aslinya ekonomi itu kan adalah bergotong royong. Jadi aslinya ekonomi itu berangkat dari ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah, bergotong royonglah dalam kebaikan dan takwa. Maka lahirlah namanya barter, karena saling menukar, kita saling menolong. Dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai menciptakan transaksi yang hanya melahirkan permusuhan dan juga dosa. Maka kemudian semua jenis transaksi yang bisa melahirkan permusuhan dan dosa dilarang, termasuk di dalamnya riba dalam pengertian ayat 130 ini. 130 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian makan riba adha'afan. Jadi disebutkan di sini, disebut riba itu kalau ada afan mudha'afatan. Karena kalau riba sebetulnya secara bahasa artinya subur, maka zakat itu adalah yarbu. Ya, sedekah itu adalah menyuburkan juga harta benda. Jadi riba itu sebetulnya secara bahasa artinya subur. Artinya melipat gandakan harta dengan cara merusak orang lain, itu tidak boleh. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu beruntung, bahagia, menang dunia dan akhirat. Kita masuk ke ayat baru. Mari kita perhatikan gambar ini adalah api ya. Dan api itu selalu dijadikan sebagai simbol tentang neraka. Neraka itu sendiri secara bahasa nar. Nar itu api. Kenapa? Karena api itu tidak ada yang ingin terbakar. Jadi api itu sebetulnya sebagai api tentu baik, karena api ini kan adalah bagian daripada kehidupan kita. Tapi ketika api menguasai diri kita, ya tentu tidak bagus, karena api itu membakar. Tapi kalau api berada dalam kendali kita, maka tentu api bagus. Hal yang sama terjadi dengan nar. Nar ini secara bahasa artian neraka sebetulnya adalah ketika hawa nafsu kita bergejolak dan tidak mampu kita kendalikan, ya lahirlah neraka. Seperti itulah juga lah dengan api. Jadi api sebagai api sejatinya bagus. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka sedapat mungkin kita menghindari terbakar oleh api dengan cara tidak mengendalikan api tersebut. Tapi sedapat mungkin api kita kendalikan. Karena kalau kita bicara kompor, tentu api dan semua kehidupan kita bermula dari dapur. Maka Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqun nar. Takutlah kepada api allati yang, jadi kata nar di sini adalah api yang menguasai.
Jadi takutlah kepada api allati yang uiddat lil kafirin, dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup hatinya. Jadi kita katakan kafir ini adalah orang, di sini baru benar orang. Jadi kalau kafaru, orang yang menutup hatinya, tapi orangnya, nah pelakunya namanya kafir, ini dia, kafir. Jadi kalau kafaru, perbuatan, verbnya, fiilnya, sedangkan kalau kafir, baru dia pelakunya, atau bahasa Arabnya fa'ilnya. Cuma di sini bentuk jama, maka ditambah dengan ya di belakangnya dan nun. Jadi lil kafirin. Seperti dalam surat Al-Kafirun juga begitu. Qul ya ayyuhal kafirun, ini juga dipakai. Qul ya ayyuhal kafirun, nah itu ini dipakai juga. Jadi ini artinya orangnya. Jadi api neraka dipersiapkan untuk orang yang perbuatannya itu adalah tertutup hatinya, sehingga perbuatan-perbuatannya itu tidak sejalan dengan terang, cahaya, ilmu pengetahuan, akal sehat. Jadi kata-kata tertutup hatinya itu sama misalnya kalau orang misalnya ditutup matanya. Coba bayangkan kalau sekalian ada orang ditutup matanya baru jalan, pasti menabrak kiri kanan. Nah, begitu juga dengan jiwa kita, apabila tertutup, maka kemudian seperti orang yang buta tadi atau ditutup matanya, pasti perbuatannya menabrak sana sini, menabrak norma-norma, menabrak peraturan-peraturan, menabrak syariat, menabrak aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Seperti kita saksikan orang membunuh seperti di Timur Tengah 24.000 orang, itu kan tidak merasa bersalah. Apa sebabnya? Ya karena memang hatinya tertutup. Ya, hatinya tertutup. Yang namanya hatinya tertutup, dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang salah. Seperti kalau mata kita ditutup, kita jalan, ya semua ditabrak sehingga kita tidak merasa bersalah. Kenapa? Ya sudah tertutup. Jadi kita melewati berbagai macam hal dalam setiap hari, tidak pernah kita menabrak. Kenapa? Karena ada mata. Lihatlah burung-burung di udara misalnya. Burung-burung di udara itu kan ramai, itu biasa berkelompok, ya berkelompok sampai ribuan. Terbang bersama kok, tidak ada yang bertabrakan satu sama lain sehingga jatuh. Ya karena mereka punya mata. Nah, kalau mata hati kita terbuka, begitu juga adanya. Tetapi kalau mata tertutup, nah maka akan terjadilah malapetaka di sepanjang perbuatan manusia tersebut. Mata tertutup namanya al-kafir, orang yang tertutup mata hatinya. Nah, makanya neraka ini hanya dipersiapkan untuk mereka. Nah, jadi dipersiapkan di sini kata-katanya. Nar ini ya dipersiapkan. Jadi kata-kata awidat ini dipersiapkan. Jadi memang disiapkan untuk mereka. Ya, jadi untuk orang-orang yang tertutup mata hatinya. Jadi ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Jadi yang namanya neraka untuk mereka seperti ini. Contohnya misalnya kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Kita baca dari ayat 23 ya. Wa in kuntum fi raibin. Jika kalian semuanya berada dalam keraguan. Keraguan kan berarti bahwa mata hatinya tidak terbuka secara terang benderang. Wa in kuntum fi raibin. Kalau kalian berada dalam keraguan, mimma dari apa-apa nazzalna yang kami turunkan ala abdina kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran maksudnya. Karena Al-Quran itu adalah anzalna, inna anzalna kan. Jadi ini adalah apabila kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ya tidak apa-apa kata Tuhan, tetapi fa'tu bi suratin. Buatlah satu surat mimithli seperti Al-Quran itu. Maksudnya bikin sendiri kitab suci. Wada'u syuhada'akum. Panggil, ajak saksi-saksi kalian, ahli-ahli kalian, min dunillah in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Apa kata Allah di 24? Fa'ilam tafalu, maka jika kalian tidak sanggup melakukannya, walan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan sanggup melakukannya. Pada saat kita bahas surat Al-Baqarah, kita sudah bedakan penggunaan lam dengan lan. Jadi yang pertama lam, yang kedua lan. Di belakangnya sama, kata kerjanya sama, fiilnya sama. Taf'alu, taf'alu, ini sama nih. Taf'alu, taf'alu. Tapi di depannya berbeda, ada itu lam, ya, ada lan. Jadi fa'il lam taf'alu walan
taf'alu. Jika kalian tidak sanggup ya melakukannya, walan dan pasti tidak sanggup. Nah, begitu terjemahnya. Jika kamu tidak sanggup dan pasti tidak sanggup taf'alu melakukannya, maka apa? Fattaqun nar. Nah, sama tadi. Maka takutlah kepada annar, kepada api, allati yang waquduhan nasu, bahan bakarnya annas manusia, wal hijara dan batu, uiddat lil kafirin. Jadi dari sini ya, dari sini ke sini hampir sama dengan ayat ini tadi. Coba lihat ya. Nih. Wattaqun nar, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Bedanya tadi ada wattaqun nara waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Jadi bedanya di situ. Di sini fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijara. Tadi di sini kata-kata allati waquduhan nasu wal hijara tidak ada, langsung wattaqun nar uiddat. Ya, di sini wattaqun nar uiddat ya. Wattaqun nar allati ya, ada allatinya. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kepada api yang uiddat dipersiapkan untuk orang kafir. Nah, jadi jemaah sekalian ini mirip ya. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Artinya apa? Sebabnya sama, yaitu mata hati tidak terbuka. Tanda terbuka dan tidak terbukanya mata hati adalah menerima kebenaran kitab suci Al-Quran, karena kitab suci Al-Quran hanya akan bisa dilihat, bisa diterima oleh orang-orang yang terbuka mata hatinya. Itulah sebabnya kalau kita buka surat apa namanya di sini, kalau kita buka surat Ar-Ra'du, surat 13 ya. Ya, kita lihat surat 13. Ayatnya sekitar ayat 19 ya. 18-19 ya. Surat Ar-Ra'd surat 13, Allah berfirman ayatnya 19. Afamay ya'lamu, apakah orang yang mengetahui? Apakah man orang yang. Jadi afaman, apakah orang yang ya'lamu mengetahui? Annama bahwasanya unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu mir rabbika, kata-kata unzila yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, mir rabbika dari Tuhanmu yaitu Al-Quran, al-haq sebagai kebenaran. Artinya apakah orang yang mengetahui Al-Quran itu sebagai kebenaran? Kak sama man orang yang huwa a'ma dengan orang buta. Nah, jadi artinya apa? Tanda orang itu buta atau tidak adalah Al-Quran. Kalau dia melihat pada Al-Quran kebenaran, berarti dia adalah orang yang melek mata hatinya. Tapi kalau mereka tidak melihat kebenaran pada Al-Quran, berarti huwa a'ma, dia adalah buta. Ya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Makanya yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanyalah ulul albab. Hanya orang-orang yang tergunakan, berfungsi akal pikirannya. Jadi yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berfungsi akal pikirannya, ulul albab. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sudah lihat perbandingannya. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Sekarang 132. Kita dengarkan kembali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu hanya sekedar potongan daripada apa namanya pentingnya kita selalu berselawat kepada Nabi tadi kita dengarkan ya. Kita selalu membacakan wiridan-wiridan seperti tadi, diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, itu indah sekali.
dengan langgam-langgam bahasa setempat, itu indah. Itu tadi apa wiridan-wiridan tadi itu apa namanya akrab dibaca di pedalaman-pedalaman di kota-kota di sepanjang Pulau Jawa, ya, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, intinya adalah ayat ini mengatakan kepada kita wa'ati Allah wa Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah perintah. Atiullah. Ini adalah objeknya. Taatlah kepada Allah. Dan kemudian taatlah kepada Ar-Rasul. Jadi dua. Atiullah wa Rasulah. Taatlah kepada Allah dan Ar-Rasul. Supaya apa? La'allakum turhamun. Supaya kalian itu dapat rahmat. Jadi berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu, ya rahmat, ini kan rahmat turhamun, dirahmati, dikasih sayangi, dikasihi oleh Allah SWT. Allah akan mengasihi kita apabila taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kasih sayang Allah, rahmat Allah, sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah sebabnya ketaatan ini adalah kekayaan. Dalam lantunan-lantunan dikatakan bahwa ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu gina. Kenapa? Kenapa disebut gina? Karena ini ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Jadi kata la'allakum di sini artinya bahwa ketaatan itu mutlak. Sama kalau kita misalnya berpuasa, kutiba alaikumusiyam dan terusnya la'allakum tattaqun. Ini ati Allah ati Rasul la'allakum turhamun. Jadi taat kepada Allah dan Rasul itu adalah pengundang kasih sayang. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mengundang, mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menghadirkan, mendapatkan kasih sayang Allah, ya tidak ada cara kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi misalnya kita ingin dikasih sayangi dalam pengertian apalah, dalam pengertian harapan-harapan kita terpenuhi, ya caranya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bagaimana caranya? Ya, kitab suci Al-Quran. Karena Allah ini telah merepresentasikan dirinya dengan Al-Quran. Sedangkan Rasul juga telah menjadikan atau Allah menjadikannya sebagai representasi hidup daripada Al-Quran. Jadi Allah itu mewakilkan dirinya dengan Al-Quran, dan Rasul itu adalah representasi hidup. Apa itu? Wakil hidup. Pasangan hidup daripada Al-Quran. Jadi Allah itu adalah, bisa kita katakan Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran adalah datang dari Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah ada di dalam Al-Quran, kemudian Al-Quran itu diamalkan secara sempurna oleh Sang Rasul, maka ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah sebetulnya menyuruh kita ke berpegang teguhan secara menyeluruh kepada kitab suci Al-Quran. Jadi ati Allah wa Rasul. Dan dengan begitu, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Ya, jadi dan ini di dalam Al-Quran kata-kata ati Allah Rasul ini bermacam apa namanya sering sekali muncul. Ada terkadang ada tambahannya wa ulil amri minkum, seperti dah kita bisa lihat dalam surat berikut ini, surat An-Nisa ya. Surat 4 ayat 59. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, ati'ullaha. Orang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Jadi orang beriman, ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya. Wa ulil amri minkum, dan ulul amri di antara kalian. Nah, ulul amri siapa? Ya tentu yang kita sudah sampaikan, ulul amri itu adalah yang diberikan otoritas amr Allah kepada kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, seperti yang biasa kita angkat ayat wa dan kami jadikan dari mereka aimmatun yahduna bi amri rabbihim, begitu. Wa mimman khalaqna, dan dari manusia ada yang kami ciptakan satu umat yang yahduna bi amri, yang memandu manusia dengan bi amri rabbihim, seperti nanti kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf misalnya. Kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ya ini. Surat Al-A'raf ayatnya
181 ya. Surat 7 ayatnya 181. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yahdilun. Dan di antara manusia kami ciptakan satu umat yahduna yang membimbing manusia dengan kebenaran. Nah, kebenaran ini bagaimana bisa connect bahwa dia adalah kebenaran? Yaitu bi amri rabbihim, seperti yang kita lihat lagi di dalam surat 21 ya. Contohnya di surat 21 sini, surat Anbiya ya. Ya, ayatnya kita lihat di sini sekitar 70-an ya. Surat Al-Anbiya ayat 73. Nih, wa ja'alnahum a'immatan. Nah, yang disebut hum di sini a'immatan yang tadi di surat Al-Araf ini. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna, membimbing, memandu, menggait manusia bil haqqi, dengan kebenaran. Wabihi, dan dengan kebenaran ini, dengan amr tersebut, ya adilu, mereka berbuat adil. Nah, ini dia. Waja'alnahum, hum itu adalah umat tadi, a'immatan, kami jadikan imam-imam, pemimpin-pemimpin. Kalau tadi di sini sebutkan umat, ya ummatun. Kalau umat pasti ada imamnya, kan begitu. Sekarang tidak bisa dikatakan umat kalau tidak ada imamnya. Karena umat itu ada imamnya, pemimpinnya, dan ada makmumnya. Itu baru umat namanya. Yang miniaturnya di dalam sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah itu ada imam di depan dan ada jemaah di belakang makmum. Nah, kalau dalam bentuk yang luas namanya komunitas, community, itu yang disebut dengan ummah. Kenapa? Ada imamnya, ada pemimpinnya, dan ada makmumnya di belakang. Nah, itu baru umat namanya. Maka di surat Al-Araf disebut dengan ummatun. Lalu kemudian disebutkan di sini a'immanya. Nih, waja'alnahum a'immatan. Sama kalau tadi di sini khalaqna ummatun. Kalau di sini adalah ja'alnahum a'immatan. Kami jadikan dari mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna, sama yahduna juga di sini tadi yahduna. Yahduna juga. Bedanya kalau di sini bil haqqi. Kalau di sini yahduna bi amrina. Oke, kita katakan amrina itu adalah hak. Jadi tidak bisa dikatakan ulul amri itu semua pemimpin, semua kepala negara, bukan. Harus yang memandu manusia dengan menggunakan amrnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa auhayna, dan kami wahyukan kepada pemimpin tersebut, kepada a'immah ini, jadi menerima wahyu. Ya, fi'lal khairat, auhayna ilaihim fi'lal khairat. Perbuatan-perbuatannya itu tertuntun, perbuatan-perbuatan itu terpandu oleh Allah SWT. Begitu juga wa iqamis shalah, mereka adalah salat itu sendiri, mereka menegakkan salat dan mereka adalah merupakan salat yang hidup. Wa ita'az zakat wa kanu lana abidin, dan mereka itulah abad yang sesungguhnya. Mereka itu terhadap kami adalah abidin, setiap saatnya, tak pernah tidak dalam keadaan abid kepada kami, dalam keadaan tidur sekalipun tetap abid. Seperti itu. Jadi wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul la'allakum turhamun. Kalau di sini tadi disebutkan, ya ini tadi surat An-Nisa tadi adalah ati'ullah wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi kita sudah sampaikan ketaatan kepada Allah dan ketaatan Rasul itu juga harus kepada ulil amri minkum. Kenapa ulil amri? Karena Rasul ini kan ada batas waktunya juga, maksudnya orangnya. Pemeran Rasul, yaitu dalam hal ini adalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama dengan kita, tambah lama tambah tua juga, meninggal juga, wafat juga. Nah, setelah kewafatannya, apakah kerasulan, apakah kenabian, apakah agama ilahi ini berhenti? Tentu jawabannya tidak. Kalau tidak boleh berhenti, lalu siapa penerusnya? Kan begitu jemaah sekalian. Kalau harta benda saja ada pewarisnya, kalau kerajaan saja ada pewarisnya, masa iya keagamaan tidak ada pewarisnya? Ya, di dunia ini di mana-mana harta benda ada pewarisnya. Jadi sistem pewarisan itu berlaku di muka bumi ini dimanapun juga. Di negara Islam, di negara Nasrani, di negara Hindu, Buddha, di negara ateis, semuanya berlaku namanya pewarisan. Yaitu bahwa kalau orang tua meninggal dunia,
maka harta-harta bendanya diwarisi secara otomatis kepada anak keturunannya. Begitu juga dengan raja-raja dimanapun juga sudah ada peraturannya, kalau mereka meninggal dunia, maka rajanya, tahtanya diwarisi oleh anak laki-lakinya yang pertama, atau ada juga anak pertamanya saja, baik laki ataupun perempuan, seperti yang terjadi di beberapa kerajaan. Nah, kalau kerajaan duniawi saja, kalau harta benda duniawi saja tidak seberapa nilainya, harus ada pewarisnya agar tidak terjadi kekacauan. Masa iya agama yang dibawa oleh Rasul ini tidak ada pewarisnya? Nah, maka pewarisnya itulah yang kemudian kita sebut dengan ulil amri, yang memegang amr kerasulan setelah pribadi person Nabi tersebut tiada. Jadi setelah pribadi atau personal daripada sang Nabi itu sudah meninggal, sudah tiada, ya harusnya pindah kepada ulil amri minkum. Kenapa minkum? Ya, kita dari manusia. Jadi wa ulil amri minkum. Kalau biar begitu, siapa yang mempersiapkan ulul amri? Ya Rasul. Sebagaimana kalau kita tanya, ini Rasul siapa yang mempersiapkan? Ya Allah. Jadi Rasul dipersiapkan Allah, maka ulil amri dipersiapkan oleh Rasul. Nah, fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu hal, supaya tidak terjadi perbedaan yang berlarut-larut, farudduhu, kembalikanlah masalah itu, hukumnya masalah itu, ilallahi, kepada Allah wa Rasul dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian semuanya benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Dengan model seperti itu, dengan sistem seperti itu, zalika khairun, itulah yang terbaik. Wa asanu ta'wila, dan itulah takwil yang terbaik tentang agama samawi ini, yaitu Al-Quran. Takwilnya, ya, itulah pengamalan yang benar. Ya. Jadi hanya dengan model seperti inilah agama teramalkan dengan benar. Ya. Jadi sekarang kita pindah ke 133. Kita dengarkan dulu ini Pak Ustaz. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, tadi adalah istighfar yang juga terkenal di masyarakat kita. Dan itu adalah pengamalan daripada ayat ini. Jadi istighfar bisa kita lakukan sendiri-sendiri dengan membaca dengan suara yang tenang. Tapi bisa juga kita lantunkan dalam bentuk lagu-lagu atau munajat seperti tadi. Ya, jadi bisa. Intinya adalah mengingatkan kita bahwa kita sebagai hamba ini punya banyak kesalahan, punya banyak celah, dan celah inilah yang menyebabkan Nabi datang kepada kita untuk memandu kita, membimbing kita.
Syarat untuk kita dipandu oleh para nabi dan rasul dan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita datang kepada Allah mengakui segala dosa-dosa kita. Jadi sebetulnya Allah tidak mempermasalahkan kita sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan. Allah tidak pernah mempersalahkan kita karena kita bukan nabi. Allah tidak pernah mengutuk kita karena kita bukan rasul. Allah tidak pernah menyalahkan kita karena kita bukanlah manusia suci. Yang Allah salahkan nanti kita kalau kita tidak datang kepadanya dengan istighfar. Jadi yang Allah rindukan dari kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa ini adalah datang kepada Allah untuk istighfar. Maka di sini dikatakan, Allah sendiri mengatakan, wahai hamba-hambaku wasari'u, bersegeralah. Jadi ini adalah pernyataan Allah SWT. Jadi bersegeralah kata ayat ini. Sari itu artinya segeralah. Ya. Wasari'u, bersegeralah, bergegaslah, cepat-cepatlah. Kepada siapa? Ila maghfiratin, kepada ampunan. Jadi yang Allah salahkan kita bukan dosanya, tetapi tidak bersegeranya kepada Allah. Jadi Allah mengatakan kita manusia ini memang bukan nabi dan rasul, dan karenanya kita penuh dengan salah dan dosa. Makanya sebagai orang yang selalu salah dan dosa, Allah tidak akan membuang kita. Allah tidak akan menjauhkan dirinya dari kita. Bukan karena dosa kita itu, tetapi Allah akan menjauhkan dirinya kepada kita kalau kita tidak datang kepadanya. Karena kalau kita tidak datang kepadanya, ya sama dengan orang yang sudah berdosa, sudah salah, tiba-tiba tidak mau pula datang kepada asalnya. Maka Allah mengatakan, wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin, menuju kepada ampunan. Ampunan itu dari mana? Min rabbikum. Jadi ampunan ini sumbernya cuma satu, min rabbikum. Ya. Jadi intinya sari'u ila maghfiratin, bersegeralah kepada ampunan daripada Tuhan. Ya, jadi artinya apa? Ampunan ini kita datang kepada Tuhan. Rabbikum min rabbikum, ampunan dari Tuhan. Dan Tuhan sangat merindukan kedatangan kita kepadanya dengan kata-kata sari'u. Yang mengatakan sari'u ini kan Allah. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dari sisi Tuhan tidak berpengaruh apakah kita datang atau tidak datang. Tuhan tidak berubah, bukan Tuhan hanya karena kita tidak istighfar kepadanya. Tuhan tidak berkurang kekuasaannya sebagai Tuhan hanya karena kita tidak istighfar kepadanya. Nah, kalau begitu untuk apa kata-kata sari'u ini? Itu adalah untuk kita sebetulnya, karena Tuhan merindukan kita. Apa yang dirindukan dari kita? Yaitu kedatangan kita untuk istighfar kepadanya. Jadi bersegeralah. Ibaratnya seperti orang tua yang sangat merindukan anak-anaknya, bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan daripada Tuhanmu. Karena manfaat istighfar ini hanya selama kita tinggal di dunia ini. Selama hayat masih dikandung badan. Ketika hayat sudah tidak dikandung badan lagi, ketika kehidupan sudah tidak ada lagi, ya istighfar, ampunan sudah tidak berlaku lagi. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian semuanya. Makanya di sini sari'u ini bentuk jamak. Bersegeralah kalian semuanya. Ini tidak ada kata-kata kumnya di belakang. Kenapa? Karena siapa saja. Sedapat mungkin seluruh manusia. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, setelah ampunan baru wajannatin. Setelah ampunan baru wajannatin dan surga. Ila maghfiratin wajannatin. Maka kita lihat maghfirahnya di sini adalah di kasrah, di sini juga di kasrah. Kenapa? Karena berarti sama-sama bagian daripada huruf jar ini. Ini adalah huruf jar ila, ini adalah majrurnya, ini adalah majrur yang kedua. Jadi bersegeralah ila kepada maghfiratin, ila jannatin. Jadi ini ilahnya adalah berlaku untuk maghfirah, berlaku untuk jannah juga. Jadi bersegera kepada ampunan dan bersegeralah kepada surga. Tetapi kenapa diurut seperti ini? Menunjukkan bahwa tidak bisa kita loncat ke dalam surga tanpa melewati ampunan. Jadi sekali lagi, tidak bisa kita loncat kepada surga kalau tidak melewati ampunan. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya. Nah, surga inilah kebebasan yang sesungguhnya. Surga ini adalah kehidupan yang tanpa batas, sampai dikatakan arduha, luasnya as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi.
Kata-kata seluas langit dan bumi kita tahu. Kemarin kita kita mengangkat video singkat tentang alam semesta. Alam semesta itu disebut dengan countless, yaitu tak terhitung, ya, tak bisa dihitung. Jadi luasnya alam semesta ini kan kemarin kita lihat tidak terhitung. Sampai ada satu galaksi yang luasannya itu bukan lagi kilometer, tetapi kecepatan cahaya. Jadi diameternya itu bukan diameternya, kelilingnya. Jadi keliling lingkaran daripada alam planet itu atau galaksi itu bukan lagi juta atau miliar kilometer, tetapi tahun cahaya. Ya, begitu luasnya itu baru satu galaksi. Bagaimana dengan alam semesta ini? Dan menurut para ilmuwan alam semesta ini, galaksi-galaksinya terus-menerus terbentuk. Ada yang mati, ada yang terbentuk, ada yang lahir lagi. Nah, maka dikatakan wajannatin adlas samawati wal ardh. Apa artinya? Artinya Allah yang mengatakan bahwa keluasan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya hanya ada di sana. Jadi kebebasan yang sesungguhnya yaitu kebebasan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi lagi oleh batas-batas dan dinding-dinding, maka hanya terjadi di sana. Syaratnya apa? Ampunan. Siapa yang tidak datang kepada ampunan, tidak berhak surga baginya. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat yang disediakan, disiapkan lil muttaqin. Kalau di atas tadi an-narul lati u'iddat lil kafirin. Kan tadi di atas wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Kalau di sini adalah jannah u'iddat lil muttaqin. Jadi Bapak sekarang tadi di atas adalah wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Kalau di sini wajannatin u'iddat, ya, kita tambahkan u'iddat sini. U'iddat lil muttaqin, kita loncat ke u'iddat. Kalau di atas tadi an-nar u'iddat lil kafirin. Kalau di sini wajannatin u'iddat lil muttaqin. Jadi satu untuk lil kafirin, satu untuk lil muttaqin. Jadi surga itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya. Dipersiapkan untuk orang bertakwa. Nah, mas sekalian kita lihat di sini. Ya. Surat Surat Anbiya ayat 91 ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ada kata-kata ya. Bersegera nih. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ini adalah doa, ini kelanjutan daripada cerita Nabi Zakaria yang kita sudah sampaikan sampai tua, sampai renta meminta kepada Allah untuk diberikan anak. Maka fastajabna lahu, kami ijabah doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami karuniakan kepada seorang putra bernama Yahya, yaitu Nabi Yahya, wa aslahna lahu zaujahu, dengan cara kami perbaiki baginya istrinya. Artinya bahwa istrinya yang seharusnya sudah tidak bisa melahirkan, kemudian bisa melahirkan. Innahum kanu, kenapa coba? Kenapa distijabah doanya yang seharusnya tidak mungkin punya anak tapi punya anak, yang istrinya sejatinya tidak bisa lagi melahirkan secara biologis tapi akhirnya melahirkan? Coba perhatikan. Innahum, karena mereka itu, yaitu Nabi Zakaria dan keluarganya, kanu yusari'una fil khairati, karena mereka itu yusari'una, bersegera kepada kebajikan. Jadi innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera kepada kebajikan. Nah, jemaah sekalian, semua aktivitas kita selama itu tidak haram, kebajikan namanya. Tapi ada puncak kebajikan. Apa itu? Yaitu salatnya. Nah, salat itu dengan apa? Salat itu dengan miftahul khair. Dia adalah kunci daripada kebaikan. Jadi kalau dikatakan yusari'una fil khairat, semua kebaikan harus kita percepat. Kenapa? Waktu kita terbatas dalam kehidupan dunia, tetapi inti, core daripada seluruh kebajikan itu adalah as-shalah. Maka yusari'una fil khairat, terutama sekali yusari'una fil shalah. Jadi innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan selalu melantunkan munajat-munajat, doa-doa kepada kami, rahaban wa rahaba, dalam keadaan penuh dengan harapan
dan penuh rasa takutnya. Ragaban penuh harapan, ya. Penuh motivasi, tidak pernah putus asa. Warahaban, tapi pada saat yang sama takut kepada Tuhannya. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Jadi inilah rahasia di ijabahnya doa. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana. Selalu berdoa kepada kami. Ragaban wa rahaba. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, syarat untuk dijabah doa-doa kita adalah jiwa kita harus memiliki dua sifat ini. Ragaban wa rahaba. Hati kita, jiwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Itu namanya ragaban. Kemudian warahaban, jiwa kita, hati kita takut kepada Allah. Tidak takut kepada benda-benda, tidak takut kepada hal-hal yang lain. Sehingga ragaban warahaban. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka terhadap kami adalah khashi'in. Apa itu khashi'in? Ya, khashi'in itu adalah berarti perpaduan antara salat dan sabar. Dari mana kita tahu? Ya, ingat surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Isti'analah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Mengkombinasikan sabar dan salat itu berat, kata Allah, kecuali al-khashi'in, orang yang khusyuk. La kabiratun illa alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, maka kita lihat itu dimiliki oleh keluarga Nabi Zakaria, yaitu mereka adalah sabar dan selalu salat. Maka dikatakan yusari'una fil khairat. Kenapa? Karena kita katakan batinnya salat itu adalah sabar, dan badannya, zohirnya sabar adalah sholat. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi yusari'una fil khairat tadi. Dan kata-kata yusari'una fil khairat itu dalam Al-Qur'an ada beberapa kali muncul. Mari kita lihat lagi berikut ini ya. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Nah, jadi jemaah sekalian, ini dalam bahasa Arab, alladzina ini namanya kata sambung ya, kata sambung namanya dia. Kalau bahasa Arabnya istilah grammarnya, istilah gramatikanya, istilah lughahnya namanya isim mausul, yaitu isim kata nama atau kata benda, mausul penyambung. Mausul itu kan sambung. Kenapa? Karena ini adalah menyambung dari isim sebelumnya, kan isim ini. Jadi pasti yang disambung adalah isim. Isim sebelumnya apa? Al-Muttaqin. Kan tadi kita tutup di ayat 133 dengan kata-kata sorga itu adalah uiddat lil muttaqin. Kan tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa al muttaqin itu? Jadi ciri al muttaqin itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang. Jadi ciri orang bertakwa itu adalah alladzina, orang-orang yang apa? Membelanjakan, kita artinya saja mengorbankan apa yang dimilikinya, mengorbankan waktunya, tenaganya, harta bendanya, fisarroi wadorra, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan sempit. Jadi, yang namanya orang baru berbuat baik. Ya, jadi, fisarra dalam keadaan sarra, apa itu sarra? Senang, lapang, sehat, kalau kesehatan sehat. Wadorra dalam keadaan sempit, susah. Ya, jadi artinya yang namanya orang bertakwa itu tidak bergantung. Kalau sebagian kita kan masih berkata, saya nanti akan berbuat baik kalau sudah sukses. Nah, itu tidak bertakwa namanya.
Karena kalau bertakwa itu tidak perlu menunggu suksesnya, atau tidak perlu menunggu kaya dulu. Pokoknya dalam keadaan as-sarra, dalam keadaan ad-dharra, as-sarra itu senang, ad-dharra itu dor, kena mudarat, ya, menderita, tetap yunfiqun, selalu ingin mengorbankan dirinya. Kata yunfiqun ini mengorbankan, menafkahkan, bisa hartanya, bisa apa saja. Ingat Bapak sekalian, kita semuanya tidak ada yang tidak punya apa-apa sama sekali. Dalam pengertian, ada di antara kita yang mungkin hartanya tidak banyak, tetapi kan kesehatannya bisa digunakan. Ya, tidak punya kesehatan, tapi kan punya ilmunya. Jadi kan begitu Mas sekalian. Jadi para ilmuwan yang dianjurkan untuk menginfakkan ilmunya. Ya, yang punya harta menginfakkan hartanya. Yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi punya kesehatan saja, menginfakkan kesehatannya, tenaganya, energinya. Jadi tidak ada yang luput dari sini Bapak Ibu sekalian. Semuanya kita punya. Ya, kecuali satu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, ya berarti tidak ada lagi yang dimiliki. Ya. Jadi jangan kita berpikir infak itu hanya harta saja. Di sini tidak disebutkan harta nih. Tidak dikatakan alladzina yunfiquna bi amwalihim wa anfusihim, itu ada di tempat lain. Sini hanya yunfiquna saja fis sarra wa dharra, membelanjakan, kita artikan mengorbankan apa yang ada pada dirinya dalam keadaan senang ataupun sempit, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, yang selalu dalam keadaan mengorbankan hartanya. Jadi harusnya para ulama, para alim, para ilmuwan, para saintis dianjurkan juga untuk berinfak. Jangan hanya berinfak, bayangan kita orang berharta saja. Ya, jadi kalau orang berharta mengorbankan hartanya, orang berilmu mengorbankan ilmunya, orang yang berkesehatan, sehat, kuat, energi, mengorbankan kesehatan, kekuatan, dan energinya. Kalau semua orang ini melakukannya, alangkah ramainya, alangkah indahnya Islam ini. Jadi tidak perlu kita menunggu kalau kita tidak punya harta, nanti kaya. Tidak perlu menunggu nanti kita pintar kalau kita tidak berilmu. Kenapa? Selalu ada yang kita punyai. Ada apa? Ada energi kah, tenaga kah? Ada harta kah? Ada ilmu kah? 3 terutama ini. Ya. Jadi, satu. Yang pertama adalah infak. Jadi kita lihat dulu, infak dulu. Ya, ini adalah yang pertama. Ciri orang bertakwa adalah infak, mengorbankan. Yang kedua, al-kazimin al-ghaid. Al-Kazim al-Ghaid, menahan diri daripada amarahnya. Al-Kazim, Kazim itu adalah orang yang mengendalikan. Al-Kazim mengendalikan, al-Ghaid amarahnya. Jadi wal-Kazim al-Ghaid, mengendalikan amarahnya. Kemudian wal-afina, memaafkan manusia ini. Baru kemudian memaafkan. Wal-afina, ya. Aninas, ingat kata aninas, seluruh manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah yang disebut dengan kebajikan. Jadi ini yang disebut dengan kebaikan. Al-muhsinin. Jadi pertama adalah infak, mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Sifat mengorbankan ada pada diri kita itu harus kita pompa, harus kita biasakan. Apa saja. Sehingga dalam hati kita itu tidak ada pamrih lagi. Kenapa? Karena kita kan ingin mengorbankan. Kalau kita berilmu, ya korbankan ilmu kita. Kalau kita punya tenaga, mengorbankan tenaga kita. Kalau kita punya harta, mengorbankan harta kita. Ya, kemudian yang kedua adalah mengendalikan diri kita. Wal kaziminal ghaidha. Karena kalau tidak bisa mengendalikan diri, ini fatal, bisa membawa kepada malapetaka. Ya. Wal kaziminal ghaid. Ya. Kemudian yang kedua, ali marah, justru wal afina aninas, memaafkan manusia. Jadi al afina aninas, memaafkan seluruh manusia. Ya. Baru kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang muhsin. Jadi satu yunfiquna, yang kedua al-kazimina, yang keempat, yang ketiga adalah al-afina, kemudian yang keempat adalah al-muhsinin. Jadi 3 atau 4 unsur inilah yang penting dalam kehidupan kita. Selalu ingin berkorban, berarti kan tidak ada hijab dalam jiwanya. Kemudian wal kazimina, mengendalikan dirinya. Kemudian wal afina, memaafkan. Jadi inilah jemaah sekalian. Baru terus berbuat baik. Cobalah Bapak sekalian. Kita coba membiasakan yang 4 unsur ini. 1, 2, 3, 4. Marilah kita membiasakan 4 ini. Karena hanya dengan membiasakan 4 inilah, baru menunjukkan ada tanda ketakwaan pada diri kita.
Karena tadi alladzina ini adalah isim mausul, kata sambung dari kata al-muttaqin sebelumnya, yaitu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Dan ini bujima sekalian yang mirip-mirip seperti ini kita temukan di dalam Al-Qur'an beberapa kali ya. Jadi beberapa kali. Mari kita baca surat An-Nisa 37 dan 38 ini. Alladzina yabkhaluna, kebalikannya tadi kan. Kalau tadi yunfiquna lawannya yabkhaluna. Ya. Yabkhalun itu bakhil, kikir, pelit. Ya. Tidak mau berkorban, itu dia yabkhaluna itu tidak mau berkorban, tidak mau yunfiquna. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil itu kan cuma berpikir menerima, tidak pernah berpikir memberi. Kalau yang tadi di sini yunfiquna itu berpikir memberi. Ini adalah berpikir memberi. Sedangkan yang ini adalah berpikir menerima, namanya bakhil. Ya, yang dipikirkan sudah berapa diterima, siapa lagi dari siapa lagi yang menerima. Sedangkan kalau yang yunfiquna berpikir kepada siapa lagi. Ingat. Kalau yang bakhaluna berpikir dari siapa. Kalau yunfiquna kepada siapa. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi yunfiquna kepada siapa dia harus berbuat baik. Kalau ini dari siapa dia harus menerima. Jadi selalu berpikir hanya menerima. Jadi yang ada di pikirannya menerima. Sehingga dia bayangkan orang-orang yang bisa menjadi sumber penerimaannya. Alladzina yabkhaluna, mereka itu sudah dengan bakhil. Orang-orang yang yabkhaluna, yang bakhil, pelit, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh, memerintahkan manusia juga untuk bakhil. Jadi ini luar biasa. Dia sendiri sudah bakhil, mempengaruhi juga orang lain untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Dan kalau mendapatkan karunia dari Allah disembunyikan ini yaktumuna ma atahumullah min fadli. Ingat Mas sekalian. Jadi menyembunyikan ma atahumullah, apa yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk karunia-Nya, terutama harta bendanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di tempat ini sering saya mengangkat kata-kata bahwa kita ini manusia, terkadang kalau petaka, kemalangan kita bagi-bagi dengan cepat. Tapi kalau kebaikan kita sembunyikan, ini karena dari ayat ini Bapak Ibu sekalian. Kita ada masalah, sakit, dan soalnya cepat kita minta orang-orang untuk membantu kita. Begitu kita dapat apa-apa, diam-diam semuanya. Nah, kan tidak bagus Bapak Ibu sekalian. Itu jangan-jangan kita masuk kategori bakhil. Dan bakhil itu tadi lawannya apa? Yunfiquna. Berarti kalau yunfiquna tadi itu adalah ciri daripada attaqun, muttaqin, maka ya bakhaluna adalah ciri apa tadi? Kan cuma dua. Iya, tadi ada kata-kata uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin, kan cuma dua tadi. Ya. Uiddat lil muttaqin dan uiddat lil kafirin. Apa itu uiddat lil kafirin? Ya, tadi an-nar wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Sedangkan kalau bertakwa yaitu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi saya kira jelas sekali Pak Ustaz. Jadi jangan sampai kita masuk kategori bakhil. Makanya kalau saya sampaikan di sini ya karena ayat ini Pak Ustaz. Kan sering sekali. Ya kalau kita ada masalah cepat sekali kita sebarkan kepada orang-orang, bantu kita. Tapi begitu kita dapat masalah mendapatkan hal-hal yang baik, ya, tidak pernah disampaikan kepada orang, tidak berbagi juga kepada siapa-siapa. Nah, ini jangan-jangan kita masuk kategori bakhil. Jadi alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan manusia untuk juga berbuat bakhil, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya. Apa kata Allah? Orang seperti itu atadna lil kafirina, berarti masuk kategori kafirin, sejalan tadi an-nar uiddat lil kafirin wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wa atadna, ya, atadna kami sediakan, sama dengan ini atadna lil kafirin, kami janjikan, kami sediakan lil kafirin, untuk orang kafir apa? Adzaban muhina, adab yang menghinakan, yang tadi di ayat lain disebut dengan an-nar wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Ya,
dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi saya kira Al-Quran ini satu kesatuan pembahasannya dari awal sampai akhir tadinya sama. Ya. Jadi saya kira sudah jelas ya. Jadi kalau di sini adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau di sini tadi ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Walladzina ini perhatikan ya. Jadi alladzina yabkhaluna ya'muruna an-nasa bil bukhli sudah jelas tadi. Kemudian ada 38. Walladzina dan orang-orang yang jadi dikontraskan dengan ini, dilawankan, diversuskan ini versusnya. Alladzina pertama yabkhaluna, alladzina yang kedua ini adalah yunfiquna. Jadi lawannya yabkhalun yunfiqun. Ya. Jadi kalau ada yang tidak yunfiqun ya yabkhaluna. Walladzina yunfiquna, orang-orang yang yunfiquna mengorbankan amwalahum harta benda mereka. Jadi kalau mereka menginfakkan hartanya, siapa? Al-bakhil ini tadi di atas. Kalau mengorbankan hartanya yunfiqun, harta benda mereka hanya ria'an nas, untuk dilihat oleh manusia. Ya, lihat nih. Di kata-kata dalam artian lihat nih. Ya, saya juga bisa ria'an nas. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa bil yaumil akhir. Tidak karena beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yakunish syaitan lahu qarina fasa qarina. Ternyata orang seperti itu telah menjadikan syaitan sebagai qarinnya, teman dekatnya. Dan siapa yang menjadikan syaitan sebagai qarin itu teman dekat. Teman yang membimbing dia kemana-mana. Qarina, fasa qarina, syaitan itu adalah seburuk-buruk qarin. Jadi siapa yang menjadikan syaitan sebagai qarinnya, maka ingat syaitan itu adalah fasa qarina, seburuk-buruk qarin. Ya. Terakhir 135. Coba kita dengarkan dulu doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع له كل شيء وذل له كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها
اللهم إني أتقرب إليك Jadi Bapak Ibu sekalian, itu بذكر tadi kita dengarkan potongan daripada lantunan-lantunan istighfar yang juga indah sekali. Pertama, memuji Allah yang cahaya wajahnya meliputi segala sesuatu, yang kemudian kekuatannya lah menyebabkan tegaknya segala sesuatu, yang karenanya lah segala sesuatu menjadi mengadah. Lalu kemudian datang kepada Allah minta istighfar atas dosa-dosa yang menghalangi terjabahnya doa-doa, yang mengundang bencana, malapetaka, dan sebagainya. Nah, jadi masalah lantunan-lantunan seperti ini perlu kita lakukan di malam-malam tertentu dalam kehidupan kita, terutama di malam Jumat biasanya, supaya apa tadi? Kan Tuhan mengatakan tadi, yang masalah sebetulnya bukan berdosa, tetapi yang masalah adalah tidak datang kepada Allah ketika berdosa. Karena jemaah sekalian, ya Allah mengetahui betul bahwa yang tidak berdosa itu cuma sedikit, para nabi, rasul, dan manusia suci saja. Sedikit sekali. Mayoritas kita ini adalah termasuk kategori orang yang berdosa. Makanya Allah mengatakan, wasari'u, bersegeralah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Maka kita datang melantunkan tadi. Dan orang-orang seperti itu yang dikatakan di sini, walladzina idza fa'alu fahisyatan. Jadi tadi ciri-cirinya orang bertakwa tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqina alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin walladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan buruk, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, segera mengingat Allah. Jadi apabila melakukan perbuatan fahisyah, ya, perbuatan buruk, fahisyah, atau menzalimi diri mereka, dzakarullah, segera ingat kepada Allah, lalu fastaghfar lidzunubihim. Jadi pertama adalah ingat kepada Allah, baru kemudian istighfar atas dosa-dosa mereka. Ya, inilah yang diinginkan Allah. Jadi termasuk orang bertakwa tadi ini. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti tidak berdosa, tetapi bersegera kembali kepada Tuhannya, lalu kemudian menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit, mengorbankan apa yang ada pada dirinya, lapang ataupun sempit, mengendalikan amarahnya, memaafkan manusia, selalu berbuat baik, dan apabila terlanjur berbuat buruk dan zalim atas dirinya, maka segera mengingat Allah dan istighfar atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, karena siapa lagi yang mengampuni dosa kalau bukan Allah. Baru berjanji apa? Walam yusirru, tidak akan meneruskan. Walam yusirru ala ma fa'alu, atas apa yang mereka kerjakan. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamu, sementara mereka sadar. Jadi ciri-cirinya adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Jadi tidak meneruskan apa yang telah mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, dan mereka adalah orang yang mengetahuinya. Jadi inilah Bapak Ibu jemaah sekalian ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Boleh dikata 5 ayat yang kita baca pada kesempatan malam hari ini adalah ayat-ayat berkenaan dengan nafs diri kita masing-masing. Ingat, ini berkenaan dengan diri kita. Kita sampaikan bahwa di tempat ini, di majelis kita ini, selalu kita berbicara tentang diri kita, bukan orang lain. Jadi kitalah yang diminta untuk wasari. Maksudnya kita itu saya kita, saya Bapak Ibu masing-masing. Dan ketika mendengarkan wasari ila magfiratin, mata saya tidak melihat kepada yang lain, tetapi melihat kepada diri pribadi saya sendiri. Yaitu sayalah yang harus melakukan ini semuanya, yaitu iza fa'alu fahisyan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, keliru dan khilaf itu dari kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan al-fakir yang juga tidak luput dari salah dan dosa ini. Jangan diikuti, ikutilah apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, amat jelas dalam ayat 132,
pengulang tayangan iblis enggan sujud mentaati pilihan Allah, maka dia terlucut atau apa yang kita panggil dilaknat, terlucut daripada rahmat Allah. Sedangkan ayat 132 tadi memberi kesebalikan mafhum mukhalafahnya, bahawa hanya melalui taati Rasul tadi yang Allah sendiri pilih, maka itu berarti taati Allah. Maka ini yang menjemput semua rahmat-rahmat berkumpul dalam kita untuk tuju kepada syurga tadi. Cuma yang saya curious, dalam 132 ni berbanding dengan An-Nisa 59 tadi, kenapa di sini Allah sebut satu kali wa'ati Allah, kemudian ada waw sambung. Sedangkan di ayat An-Nisa, Allah sebut dua kali dengan pemisahan walaupun masih tersambung. Wa'ati Allah, wa'ati Rasul, wa ulil amri minkum. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia yang ditanyakan Pak Nur tadi, komentar pertama tadi adalah tentang iblis. Dulu kita mulai. Jadi iblis itu benar. Iblis itu kenapa kemudian menjadi iblis? Ya, jadi iblis dalam pengertian menjadi orang yang identik dengan keburukan. Iblis itu kan identik dengan keburukan, kejahatan, laknat, pemberontakan, dan sebagainya. Itu karena iblis itu tidak taat kepada Allah. Ketika Allah mengatakan, isjudu li Adama, usjudu li Adama. Sujudlah kepada Adam, fasajadu, sujudlah semua makhluk, illa iblis, kecuali iblis. Jadi, kata-kata fasajadu, illa iblis, sujudlah mereka semuanya, karena Allah mengatakan, usjudu, sujudlah, kecuali iblis, menunjukkan bahwa iblis itu memberontak, melawan Tuhan. Jadi iblis itu kita identikan dengan pemberontakan kepada Tuhan. Penolakan kepada kehendak-kehendak Tuhan. Iblis itu adalah identik dengan keburukan dan kejahatan. Maka kemudian disebutlah dengan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, jadi saya kira jelas sekali di sana bahwa benar-benar manusia, makhluk ini tergantung benar kepada ketaatannya, kepada Robnya, kepada Tuhannya. Lalu pertanyaannya Pak Nur tadi, kenapa di sini dikatakan wa'atiullah wa rasul? Tidak mengulangi kata atiu di sini ya. Jadi atiullah wa atiur rasul harusnya kan begitu kalau sesuai dengan ini. Kalau di sini kan ayat 59 surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu, ini dua diulang ini. Atiullaha wa atiu ar-rasul. Wa ulil amri minkum. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita lihat ayat ini ingin memberikan penekanan pada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Kenapa? Karena ini ada ulil amri belakangnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita tahu bahwa persoalan yang muncul nanti di kalangan Muslim setelah nabinya tiada adalah ketaatan kepada Rasul berkenaan dengan ulil amri minkum. Ya. Maka ditekankan kembali di sini. Ya, kalau di sini tadi karena tidak ada ulul amri, ya ati Allah wa Rasul. Cukup. Ya, cukup taat kepada Allah, hakikatnya taat kepada Rasul. Nah, ketika menyampaikan di sini, ati Allah, kemudian wa ati Rasul, Allah mengatakan bahwa ketaatan kepada ulil amri, hakikatnya ketaatan kepada Rasul. Ya. Dan ketaatan kepada Rasul, baru diartikan ketaatan kepada Allah. Maka diulangi dua kali. Ati Allah wa ati Rasul. Jadi coba kita lihat, begitu pentingnya kata ulul amri di sini. Karena ini sangat menentukan. Karena ini berkaitan tadi dengan sujud. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Jadi ketika sujud kepada Adam, artinya taat kepada Allah melalui Adam. Kan begitu. Jadi ketika sujud kepada Adam, berarti taat kepada Allah melalui Adam. Nah, karena Allah mengatakan isjudu li Adama, seperti di dalam ayat ini, tidak perlu diulangi dua kali ati Allah wa Rasul. Tapi begitu nanti Adam datang dan memilih lagi pengganti dirinya setelah dia akan pergi, maka ada ulul amri setelah Adam. Maka pasti pengulangannya terjadi. Ati Allah wa ati Rasul. Jadi ati Allah wa ati Rasul. Nah, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai inilah pentingnya kata-kata ini, ulul amri di sini.
sehingga muncul kata ketaatan. Karena inilah yang menjadi persoalan di kalangan muslim belakangan ini, dan kita lihat hasilnya sekarang kita di depan mata kita. Kenapa umat Islam itu begitu rendah? Di Burma dia diusir-usir kemana-mana, di Timur Tengah di Palestina dia dibombardir, diusir, dibunuh 24.000 orang, dan mayoritas negara muslim hanya menjadi penonton pasif saja. Coba. Jadi inilah umat Islam sekarang, sudah pada rendah tingkatannya negara muslim ini. Kemudian kita lihat orang-orang muslim yang di Rohingya, kan kita tidak melihat Rohingyanya. Mereka muslim, mereka sholat, mereka bersyahadat, mereka juga menghadap ke Baitullah. Mereka adalah ahli Baitullah. Ya. Mereka adalah ahli kiblah, seperti kita juga ahli kiblah. Ya. Tapi kenapa mereka seperti itu? Sekali hanya digunakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk dipermainkan. Ya. Dikirim ke sana, didorong ke sana kemari untuk menjadi barang permainan politik. Bayangkan Pak Bos sekalian, kalau seperti yang kita dengarkan, kalau benar bahwa mereka sengaja diprovokasi dari tempatnya di sana untuk datang ke Indonesia, ke Aceh, karena di situ ada cadangan gas terbesar di dunia, supaya nanti terjadi keributan di sana, datanglah kekuatan besar nanti di sana untuk alasannya menyelamatkan pengungsi. Padahal sebetulnya bukan menyelamatkan pengungsi, tapi untuk merampok kekayaan alam umat Islam. Yang kasihan sekali Pak Us kalian. Ya, seperti misalnya di Gaza, karena di situ akan dibuat tunnel baru yang menyaingi nanti terusan Suez, dan di situ juga ada cadangan gas yang besar sekali. Nah, kan kasihan sekali umat Islam hanya menjadi orang seperti itu. Sebabnya kenapa? Karena tidak ulul amri minkum. Maka di sini katakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Coba kalau kita memiliki ini, pasti umat Islam bermartabat. Kenapa? Karena bersifat sentralistik. Ada kepemimpinannya, ada satu kata yang didengarkan. Sehingga kemudian tidak setiap negara berbeda-beda agenda dan kepentingannya. Ketika setiap negara berbeda-beda agenda dan kepentingannya, karena setiap kepala negaranya masing-masing adalah tidak terikat pada suatu kepentingan yang sama, akhirnya kemudian hanya menjadi permainan pihak-pihak yang besar saja. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Tentu kita selalu berlindung daripada Allah, dan kita berharap kita mengambil hikmah daripada ayat-ayat ini. Jangan sampai umat Islam terus-menerus hanya diperlakukan seperti ini. Ingat, umat Islam ini adalah umat Islam adalah orang yang paling baik aslinya. Di dalam jiwanya itu ada ketunggalan Allah. Di dalam jiwanya itu ada manusia suci, ada Rasulullah. Selalu mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalau mereka salat. Harusnya jiwa-jiwa mereka adalah yang paling mulia, bukan menjadi pariah seperti sekarang ini. Berikutnya lagi, siapa lagi Pak Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Aidin. Iya, masih yang ini yang depan kita ini Ustaz ya. Saya mau lihat dari sisi rasa bahasanya Ustaz ya. Itu kan menggunakan apa? Fi'il amr Ustaz, ati'u gitu. Taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, dalam kaidah usul fikih Ustaz ya, semua yang perintah itu adalah wajib hukumnya. Ketika Allah mengatakan ati Allah, itu wajib kita laksanakan ketaatan ini, nggak ada konsep, nggak ada tawar-menawar. Menurut saya Ustaz ya. Apa boleh misalnya saya kaitkan dengan usul fikih, kaidah usul tadi itu Ustaz. Karena konsekuensinya pasti ada nih Ustaz ya. Kalau misalnya kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Di sini juga kan ada waul ini, waul ma'iyah ini kalau nggak salah Ustaz ya. Allah dan Rasul ini tidak bisa dipisahkan, itu sama gitu. Antara Allah, Rasul dan Allah di sini tidak bisa dipisah-pisah gitu. Dia satu kesatuan yang inherent itu apa istilahnya gitu, menyatu gitu. Makanya konsekuensinya kalau pasti kita taatinya rahmat hasilnya gitu. Kalau tidak ya pasti di luar daripada itu mungkin lebih ngeri gitu. Itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Aidin. Saya kira benar jemaah sekalian. Pertama di sini ada waw ma'iyah atau waw ataf. Kemudian di sini ada, coba kita lihat, Allahnya ini adalah di fathah, Rasulnya jadi fathah, menunjukkan bahwa dia adalah merupakan maf'ul daripada atiu. Ini kan atiullaha wa rasulah, jadi bisa diulangi atiullah wa atiur rasulah. Kenapa tidak diulangi? Tadi kita sudah jelaskan dari pertanyaan Pak Nur. Jadi atiullaha wa rasulah. Kita tahu rasul ini bisa ar-rasulah, bisa ar-rasulu, bisa ar-rasuli. Tapi di sini adalah di fathah ar-rasulah. Kenapa?
karena bagian daripada objek yang dikenai perintah atiu. Jadi ketaatan kepada Rasul adalah bagian tak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah. Nah, perkara apakah ketaatan kepada Rasul paling penting? Bagi kita kan tata cara sholat, tata cara puasa, itu yang banyak kita pelajari. Itu memang benar. Tapi berdasarkan surat An-Nisa yang kita baca tadi adalah ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, berkaitan dengan ini sebetulnya. Karena di situ kata kuncinya. Walau kita sholat, puasa, dan sebagainya, tapi kalau kita menolak ulil amri minkum, ya tadi kita sebutkan, iblis itu ahli ibadah aslinya. Buktinya apa? Buktinya bisa berkomunikasi, bisa berdialog dengan Allah. Bayangkan itu. Tingkatan apa lagi yang tidak dicapai iblis? Bisa berdialog dengan Allah. Bisa berkomunikasi, kita baca semuanya ayat-ayat berkenaan dengan iblis dalam Al-Quran. Selalu dalam konteks berdialog dengan Allah. Tetapi lalu kenapa tiba-tiba dikatakan wa minal kafirin? Ya karena aba wastakbara, untuk sujud kepada ulil amri yang ditunjuk oleh Allah tersebut. Dalam hal itu adalah Adam. Ya. Jadi wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, baru dikatakan di sini la'allakum turhamun. Ingat jemaah sekalian, kita masuk surga baik berdasarkan ayat atau berdasarkan hadis-hadis tidak karena ibadah kita. Karena ibadah kita tidak seberapa dibanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Jadi ibadah kita seberapapun tidak bisa membayar kenikmatan Allah. Belum lagi ibadah kita belum tentu ibadah yang murni penghambaan kepada Allah. Boleh jadi ibadah kita punya pamrih-pamrih untuk kepentingan diri kita. Kita beribadah karena kita ingin bahagia, kita beribadah supaya kita banyak harta, rezeki, kita beribadah supaya ini dan itu. Jadi bukan lagi untuk Allah, tapi untuk diri kita. Jadi kalau kita hitung-hitung ibadah kita kaitannya dengan nikmat Allah, tidak sanggup untuk kita membayarnya. Apalagi nikmat yang paling tinggi, nikmat kenabian, nikmat wilayah. Nah, maka kita masuk surga nanti di akhirat bukan karena ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Jadi karena rahmat Allah. Itulah sebabnya Allah mengajarkan kita. Kalau kita masuk masjid, kita membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi dengan bersujud di dalam masjid, terbukalah pintu-pintu rahmat. Karena dengan terbuka pintu-pintu rahmat, kita bisa masuk surga. Karena kita masuk surga, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah rahmatnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kita minta, karuniakanlah kepada kami Allah rahmat. Jadi la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah engkau menyesatkan kami setelah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Wa hab lana, dan karuniakanlah kami min ladunka, dari sini, rahmatan. Innaka antal wahhab, karena kamu adalah Tuhan yang berikan karunia. Di tempat lain dikatakan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi seperti itu. Saya kira jemaah sekalian kita pergi ke chatroom untuk melihat pertanyaan yang masuk. Ya. Ada pertanyaan di chatroomnya. Ya, dari Pak Burhan ya. Ya, seperti di dalam surat Al-Hasyr ayat 16 ya. Ini bukan ayat 16 ya, ayat 18 ya, ini 18 ini, bukan 16. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun, ini ayat 18 benar di sini ya. Jadi ayatnya 18. Pertanyaannya adalah apakah manusia itu sering lalai terhadap dirinya sehingga Allah memerintahkan kita lihat pada diri sendiri dan apa yang kita lakukan? Jawabannya betul sekali. Makanya manusia itu katanya disebut dengan manusia nasya dari kata nasya. Jadi ada yang mengatakan secara bahasa an-nas itu dari kata dasarnya nasya gitu. Artinya lupa, ya lupa. Jadi manusia itu suka lupa. Jadi lupa itu bahasa Arabnya nasya, yansa, ya nasya yansa. Jadi lupa. Nah, karena suka lupa maka Al-Qur'an datang sebagai peringatan. Yang itu suka lupa. Lupa kepada lupa pada diri kita sebetulnya. Karena semuanya sudah ada pada diri kita, sudah tercetak. Kita sudah sering mengungkapkan di sini surat
Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang mengatakan alastu birabbikum. Ayat 172, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita mengatakan qalu bala syahidana. Nah, kata-kata syahidana itu menunjukkan bahwa ada pada diri kita. Di tempat yang dikatakan fitratullah alladzi fataran nas 'alaiha. Itu fitrah. Di tempat yang dikatakan wa man ahsanu minallahi sibgha. Sibgha itu celupan, warna Allah. Jadi ada dalam Al-Quran. Tapi kok kenapa tiba-tiba kita melenceng, deviasi, pindah haluan? Ya sebabnya tadi karena lupa. Maka Allah mengatakan di dalam surat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafs. Setiap diri, setiap nafs harus intanzur. Nafs itu memperhatikan dengan cermat, memperhatikan dengan mendalam. Wal tanzur, kata-kata unzur itu lebih dalam. Berdasarkan penelitian yang cermat, perenungan yang mendalam, itu unzur. Seperti dalam kata-kata fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufiat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan seterusnya, wa ilal jibali kaifa sutihat, dan seterusnya. Ya, ayatnya nanti Bapak cek kembali surat Al-Ghasyiyah. Ya. Tentang kebenaran tadi bisa dilihat surat Al-Ghasyiyah. Jadi intinya adalah memperhatikan. Dikatakan juga hendaklah manusia memperhatikan ya dari mana dia khuliqat, diciptakan. Nah, semuanya itu adalah supaya kita melihat kepada diri kita. Kenapa? Karena banyak di antara kita lupa. Ya, maka dikatakan ayat ini surat Al-Hasyr ayat 18 itu dua kata takwa di sana, dua perintah takwa di dalamnya. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Baru wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Orang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah atau wajiblah setiap nafs, setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang akan dibawanya untuk hari esok seandainya meninggal sekarang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kematian bisa datang kapanpun, dimanapun, tanpa kita pernah perkirakan atau hitung-hitung sebelumnya. Kematian itu tidak ada rumus matematikanya, bahwa ini ditambah ini akan melahirkan sekian hari ke depan saya mati. Tidak ada seperti itu. Nah, oleh sebab itulah karena kita sering lupa, maka dikatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Semoga ayat-ayat yang kita bahas menjadi doa bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memperhatikan kita hambanya yang lemah, yang berlumuran dengan dosa, khilaf, alfa, dan tidak tahu diri ini. Semoga Allah SWT selalu berkenan untuk menerima kita semuanya, karena mau kemana lagi kalau kita tidak kembali kepada-Nya. Tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum.